Chery akhirnya mengumumkan harga mobil hybrid pertama mereka, yaitu Chery Tiggo 8 CSH. Mobil dengan konsumsi BBM sampai 76 km per liter ini dibanderol seharga Rp519 juta. Tapi untuk 1.000 pembeli pertama ada harga spesial, yaitu Rp499 juta aja. Lalu, gimana fitur lengkap dan performanya? Langsung aja tonton video selengkapnya. Hari ini aku sedang bersama Mr. Zeng So dari tim Chery. Halo Mr. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ya. Aku mau tanya, apa spesialnya Chery Tiggo CSH ini dengan SUV hybrid lain? Ya, jadi kita bilang hybrid ini pertama dia driving experience-nya paling seperti mirip sama EV. Jadi dia quiet, tidak ada suara engine-nya di dalam bisa dengar, sama dia pure EV mode-nya bisa 90 kilo. Ya, 90 kilo. Jadi kalau seperti kita cuma tinggal di Jakarta, di dalam kota setiap hari, tiga kantornya sejauh 20 kilo, 30 kilo. Jadi pakai EV mode saja udah cukup. Ini yang kita bilang itu hybridnya super hybrid. Super hybrid? Iya, jadi dia juga bisa ada plug-in-nya, bisa charging sendiri. Ya, jadi dia super hybrid. Sama dia efisiensinya kita bilang kalau Anda beli itu akan Anda rasa itu the best efficiency, better than all the hybrid car maybe you have ever have. Yeah. Oke. Jadi seperti ada dua tangki, yang satu pakai baterai, yang satu bisa langsung isi bensin gitu ya? Ya, bisa. Jadi flexibility lah yang punyanya. Ya, mau fleksibel, mau charging atau mau isi bensin, dua-duanya bisa. Lalu dengan mesin hybrid dan mesin yang disematkan ini, tenaga atau kecepatan maksimal yang bisa ditempuh oleh Chery ini berapa? Tenaganya kita maksimal 360 horsepower. Kalau torsinya 530 yang maksimal torsi. Kalau kecepatan pakai EV mode, dia punya EV mode sendiri kan. Kalau EV mode maksimal speednya 140. Jadi nggak pakai engine ya. Kalau combined ya maksimumnya bisa 180 mode sport. Ya. Ya, di sport. Tadi nyobain akselerasi pakai mode sport, emang begitu berasa buat ngejar ke 100 km cukup cepat sih daripada EV mode. Dia 8 second, 8 titik. Ya, dari 0 sampai 100. Ya, jadi akselerasinya udah bagus. Ya. Bicara soal energi listrik, apalagi yang plug-in, lalu 90 km hanya buat EV-nya aja. Kira-kira untuk konsumsi bahan bakar di mesin listriknya berapa? Ya, jadi seperti saya bilang, tergantung driving behavior, charging juga. Kalau Bapak tinggal di kota setiap hari cuma pakai di dalam kota, pakai EV modus, jadi dia mirip sama EV. Jadi kasih listrik saja udah cukup. Setiap hari kembali rumah charging kan. Jadi 3 jam dia dari 0 udah bisa sampai penuh. 3 jam. 3 jam? Ya, dari 0 sampai penuh? Ya. Itu di charge di rumah? Iya, wall charger di rumah. Bukan fast charging ya. Dia fast chargingnya 20 menit dari 30% sampai 80%. Fast charging? Jadi lebih fast charging dia support juga. Dia support fast charging juga. Tapi biasanya kita charging di rumah kan, semalam selesai, 3 jam selesai. Jadi siang, pagi masuk kerja, pulang rumah, kalau di dalam 90 kilo nggak usah pakai gasoline. Tapi saya juga bisa kasih, kalau kita biasanya pakai smart mode. Jadi dia akan adjust sendiri, kapan pakai bensin, kapan pakai listrik.
Oh, Kalau biasanya 50 atas lah, 50 kilo per liter atas. Ya, kalau kita tidak kasih listrik, cuma Isi bensin aja. isi bensin aja, dia di atas 19. Oh. Ya, di atas 19. Ya, ya. Ya. Jadi bisa dibayangkan kalau misalnya jarak rumah antara kantor sekitar 30 km, jadi PP 60 km. Sementara jarak dari EV-nya sendiri, dia bisa menjangkau 90 km. Ya. Itu bisa jadi setiap kita pakai kita nggak perlu isi bensin. Ya, kita cukup ngecas di rumah aja. Ya, bisa jadi. Wow. Ya. Ini hybrid rasa mobil listrik ya? Ya. Tapi kalau mau jalan-jalan ke tempat jauh, Surabaya, Semarang, atau di daerah nggak terlalu ada SPKLU, nggak usah khawatir. Benar. Jadi teman-teman, kalau misalnya mobil listrik itu kendalanya adalah kita tuh agak susah untuk mobilitas keluar kota ya. Ya. Karena belum pembangunan SPKLU-nya belum rata, jadi itu jadi kendala buat mobil listrik. Tapi dengan mobil hybrid ini, kita nggak cuman bisa memanfaatkan energi listriknya di dalam kota, tapi kita juga bisa memanfaatkan mesin pembakarannya buat ketika bepergian keluar kota. Begitu? Ya, benar. Oh. Tadi sudah test drive. Sudah. Ya, alasannya seperti apa? Cukup menyenangkan, tapi sayang sekali hanya sebentar. Ya, mungkin kita coba buat jarak yang lebih jauh, karena aku dengar ini kan jarak tempuhnya untuk sekali pengecasan dan sekali isi bensin tuh bisa sampai 1.300 km. Ya, bisa. Ya. Mungkin nanti test drive lagi bisa dari Jakarta Bali ya? Ya, boleh. Ada kemungkinan. Oke. Kita coba. Oke. Kita udah bicara soal mesin, kita udah bicara soal EV dan hybridnya. Sekarang aku mau tanya soal kenyamanan dan keamanan yang ada di mobil ini. Kenyamanan, kita suspension semuanya independen. Wow. Ya, di belakangnya kita pakai multilink, 5 valve arms. Dia multilink. Jadi suspensionnya dia akan balance banget, soft, tapi handlingnya juga bagus. Ya, kita very balanced. Ya, juga kalau bisa lihat ventilation seat ventilation sudah ada, sama di passengernya ada massage seat. Nah, ya, dia panoramic sunroof juga. Ya, betul. Ya, spacious. Ya, di baris ada 3 baris juga. Ya. Kalau ada keluarga, anaknya banyak, bisa cocok juga. Ya. Aku tadi udah nyobain mesin pijitnya. Ya. Emang enak, tapi satu pertanyaan. Kenapa mesin pijitnya ada di kursi penumpang, bukan kursi pengemudi? Karena produknya kita bikin kita pikir orang memang seperti saya, yang seusia saya, udah punya keluarga, kita memang di luar ada bisnis sendiri, atau masuk kerja. Ya. Jadi kita tanggung jawab untuk supporting keluarga kita. Biasanya kalau kita keluar yang tutup di samping, kami adalah istrinya. Ya, jadi istrinya harus punya massage seat. Ini mobil sayang istri. Ya. Untuk target pasarnya sendiri, karena kan aku ngelihat tadi soal EV-nya bisa dipakai di dalam kota tanpa pakai mesin pembakaran, lalu untuk mesin pembakarannya bisa buat luar kota. Sebenarnya target pasarnya seperti apa sih? Target market itu for this car. Kalau kita lihat dibanding benchmark atau cari ini yang baru, unik, jadi different. Kalau kita cari yang model seperti Apple to Apple yang model apa nggak ada, nggak punya. Jadi sekarang kita bawa itu yang teknologi paling baru, paling latest ke sini. Jadi kalau kita pilih satu model yang mirip, masih nggak bisa. Ya, jadi dia unik sendiri. Ya. Untuk ini, mungkin pertanyaan adalah garansi dari hybridnya sendiri dan layanan purna jual dari Chery untuk mobil ini seperti apa? Yang warranty, garansi itu penting, satu hal penting. Semua policy untuk warranty kita akan sekalian launching
di product launching. Oh. Ya, tapi pasti seperti model-model lain dijual lewat Cherry pasti bagus. Ya. Seperti model-model lain yang dijual Cherry, katanya pasti bagus. Jadi sekian aja, Mr. Shengzhou. Terima kasih atas jawaban-jawabannya. Ya. Semoga SPK-nya tinggi. Oke, terima kasih.